Keramat Luar Batang merupakan salah satu tempat yang memiliki daya tarik luar biasa, khususnya di bidang religi. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam tentang salah satu sosok yang sangat berpengaruh, tidak hanya khusus di Jakarta saja, namun di Nusantara bahkan hingga mancanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus, mengutip dari Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor dan Sayyid Muhammad Fahmi bin Hamid bin Hussein Al-Aidrus, bahwa Habib Hussein lahir di Hadramaut, Yaman, dan beliau terlahir yatim. Ibunya adalah seorang penenun kain, bahwa seperti yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad Fahmi, di masa kecilnya Habib Hussein sudah menunjukkan banyak sekali keistimewaan. Salah satu kisahnya adalah, ketika Habib Hussein diminta oleh sang ibu untuk mengambilkan karung yang berisi benang, namun beliau mendapati, ketika karung tersebut sudah ada di ruang pintalan, karung yang seharusnya berisi benang-benang telah menjadi kain tenun. Dari sinilah sang ibu merasa takjub sekaligus heran. Kemudian pergilah sang ibu untuk menanyakan hal tersebut kepada Masyai, lalu apa jawaban beliau? Jawabannya adalah bahwa beliau, Al-Habib Hussein memiliki kedudukan atau makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan mulia di sisi Allah, akan diikuti juga kedudukan mulia di mata makhluk. Yang bisa kita lihat, di mana kondisi makam beliau, bahkan hingga saat ini, memiliki daya tarik yang sangat luar biasa. Menarik banyak peziarah untuk mengunjungi makam beliau dari berbagai penjuru Nusantara. Doa, sholawat dan amalan lainnya terus mengalir, dan bergema di area masjid dan makam beliau, Masya Allah. Banyak guru-guru beliau ketika beliau masih menuntut ilmu di Hadramaut, Yaman, salah satu yang paling terkenal adalah Sohibur Ratib Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Hingga kemudian selang beberapa waktu, beliau mendapat isyarah dan izin dari ibu, dan juga para masyai untuk berhijrah dan bertawakwah di luar Hadramaut. Habib Hussein yang masih muda berhijrah, yang kemudian ditemani oleh paman beliau, yaitu Habib Abdullah bin Ahmad Al-Idrus. Dan diceritakan dari Sayyid Muhammad Fahmi dan juga Habib Hussein bin Hasan Al-Aidrus, Habib Hussein tidak langsung ke bumi Nusantara, melainkan singgah dulu ke Gujarat, India, tepatnya di kota Surati, yang kala itu sedang dilanda paceklik. Kondisi tanah yang gersang dan diikuti dilanda penyakit kulit. Kehadiran Habib Hussein di tempat tersebut memberikan perubahan yang sangat signifikan, baik dalam perubahan peradaban agama, dan juga perubahan kesejahteraan. Yang dimulai ketika Habib Hussein menancapkan tongkat ke tanah hingga mengeluarkan mata air, yang tentu saja, dari kondisi sebelumnya, memberikan rasa takjub dari masyarakat Surati akan kejadian tersebut. Hingga singkat cerita banyak masyarakat Surati yang memeluk agama Islam. Diceritakan bahwa Habib Hussein singgah di Surati tidak lama, yaitu kurang dari 3 tahun. Maka dari itu, banyak yang menuturkan bahwa kabar tentang pernikahan Habib Hussein di Surati itu tidak benar, bahkan sampai memiliki keturunan. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan lagi ke Nusantara, melalui Aceh, Bandar Sriwijaya, Banten, dan menurut tuturan DKM Masjid Keramat Luar Batang, Daeng Mansur Amin, Al-Habib Hussein melakukan perjalanan dulu ke Jawa Timur, Gresik, Semarang baru ke Batavia sebagai pusat kekuatan kolonial pada masa itu. Disinilah kemudian Habib Hussein bertemu dengan Haji Abdul Qadir, seorang Tionghoa, yang konon menurut penuturan DKM Masjid, beliau bernama asli Nebokseng. Beliaulah yang kemudian setia menemani, mendampingi, menerjemah sekaligus murid daripada Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Kesuksesan beliau dalam berdakwah hingga mencakup pelosok Batavia, hingga beliau menjadi salah satu target kolonial Belanda. Kolonial Belanda berencana ingin memulangkan kembali Habib Hussein beserta paman dan rombongan ke negara asal, yaitu Hadramaut. Disiapkanlah perahu oleh Belanda, dan setiap kali kapal dilayarkan, angin selalu bertiup kembali ke pesisir Sunda Kelapa. Kemudian atas kejadian itu, gagallah rencana untuk memulangkan kembali Habib Hussein. Beliau kemudian dipenjara, tepatnya di penjara Glodok. Banyak masyarakat, atau murid yang cinta kepada Habib Hussein menjenguk, pagi, siang, sore membawakan makanan, minuman dan pakaian. Hingga kemudian terjadi lagi hal aneh yang dialami, khususnya oleh para sipir, atau penjaga tahanan Belanda hingga membuat mereka takut, yaitu di mana didapatinya Habib Hussein ada di luar sel sedang mengimami sholat berjamaah ataupun juga sedang memimpin majelis. Namun di sisi lain, sipir juga menemukan Habib Hussein ada di dalam sel. Melaporlah kepala sipir tersebut kepada atasannya atas kejadian tersebut, hingga kemudian dikeluarkanlah Habib Hussein dari penjara. Kembali lagi kepada kisah beliau.
yaitu riwayat yang juga populer, kisah pertemuan Habib Hussein dengan Jenderal Perang Belanda kala itu. Habib Hussein menepuk pundak jenderal tersebut dan berkata bahwa dia kelak akan menjadi gubernur jenderal di tanah Jawa ini, hingga kemudian atas perkataan Habib Hussein, jenderal menjadi heran. Dan tak lama setelah itu, jenderal tersebut menerima surat dari kerajaan Belanda untuk segera kembali ke negeri Belanda, dan benar, jenderal tersebut dilantik untuk menjadi gubernur jenderal Batavia. Teringat dengan ucapan Habib Hussein, kemudian memerintahkan ajudannya untuk mencari Habib Hussein untuk dibawa menghadap gubernur jenderal. Diucapkannya terima kasih, sekaligus kagum atas ucapan Habib Hussein yang terbukti. Maka, dihadiahkanlah kepada beliau sebidang tanah di Sunda Kelapa, Penjaringan, Jakarta Utara, dan juga sejumlah uang di dalam karung. Dari karung tersebut, Habib Hussein melemparkannya ke laut. Heranlah semua yang menyaksikan kejadian tersebut termasuk gubernur jenderal tersebut. Ditanyailah alasan Habib Hussein melakukan hal tersebut, ujar Habib Hussein, bahwa uang tersebut untuk ibunya di Yaman. Atas keanehan tersebut, maka gubernur jenderal memerintahkan penyelam untuk memastikan hal tersebut, mengecek apakah uang tersebut ada di dasar laut, dan ternyata tidak didapatinya satu keping pun uang tersebut di dasar laut. Kemudian diutuslah seorang utusan dari gubernur jenderal ke Yaman untuk menemui ibunda dari Habib Hussein, dan ternyata uang tersebut telah diterima oleh ibunda Habib Hussein. Pulanglah utusan tersebut dan melaporkan kabar tersebut kepada gubernur jenderal. Masya Allah. Dikisahkan dan diceritakan oleh Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor dan juga Sayyid Muhammad Fahmi, bahwa usia Habib Hussein tidak lebih dari 50 tahun. Kebijakan kolonial, saat itu bahwa masyarakat asing, termasuk Arab, Tionghoa, dan juga Belanda, dikebumikan di area yang sudah ditentukan, seperti masyarakat Arab yang ada di Batavia akan dikebumikan di Tanah Abang. Namun, suatu yang membuat heran masyarakat kala itu adalah, ketika jenazah sudah disolatkan dan hendak dibawa ke Tanah Abang untuk dikebumikan, ketika sampai di pemakaman tidak ditemukannya jenazah Habib Hussein, dan ini terjadi diriwayatkan hingga 3 kali, selalu didapatinya jenazah ada di dalam kamar beliau, yaitu di wilayah surau beliau. Hingga kemudian, rombongan peziarah, para ulama, murid beliau, dan juga sahabat beliau bersepakat untuk menguburkan jenazah di kamar atau surau yang beliau bangun tersebut. Dan kemudian tak lama setelah itu, paman beliau Habib Abdullah juga meninggal. Haji Abdul Qadir mengirimkan telegram ke Hadramaut untuk mengabarkan bahwa Habib Hussein dan juga pamannya Habib Abdullah telah meninggal. Tak lama setelah itu, Haji Abdul Qadir, karena kesedihan dan kecintaan yang amat dalam kepada Habib Hussein, sebagai guru yang tercinta, juga meninggal. Beliau adalah salah satu orang terpenting, karena beliau adalah orang yang pertama kali menyambut dengan kecintaan, ketika Habib Hussein tiba di Batavia. Beliau adalah penerjemah juga pendamping yang setia menemani Habib Hussein berdakwah. Maka dari itu akan didapati oleh teman-teman makam Haji Abdul Qadir ada samping makam Habib Hussein. Alhamdulillah, mungkin sampai di sini yang bisa saya ceritakan tentang Habib Hussein, ulama yang memiliki pengaruh luar biasa, bahkan ketika beliau wafat pun, makamnya memancarkan daya tarik yang luar biasa bagi para pecintanya. Masya Allah, lalu pelajaran apa yang diambil dari kisah ini? Akankah kita yang hanya manusia biasa, ketika sudah meninggal akan banyak yang mendoakan kita sehingga menjadi amal jariah yang terus mengalir ketika kita ada di alam kubur dan alam selanjutnya? Atau tidak ada yang mendoakan kita? Atau hanya perayaan yang ramai di awal ketika memasang rangkaian bunga turut berduka cita saja? Semoga dengan kita mencintai orang-orang soleh, ulama, dengan mengikuti beliau, kita termasuk golongan beliau-beliau ini dan terus diingat oleh beliau hingga di alam akhirat nanti. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.